wangi-wangian badan dan kain ihramnya. Ya, saya jelaskan tadi ya. Oke. Terus isi rambut boleh enggak? Boleh Pak. Sebelumnya silakan serapi apapun, sejelibis apapun rambut Bapak. Silakan. Ya. Karena nanti kalau sudah berniat labbaik Allahumma hajjan, Bapak jangan coba-coba nyisir rambut. Ketika nyisir rambut jatuh, Bapak kena denda. Tapi kalau rambut jatuh sendiri tanpa disisir tidak masalah. Tapi kalau ada gerakan yang menyebabkan ke kepala kanan Bapak menyisir rambut, itu kena. Berarti ada penyebabnya, sengaja. Tapi kalau jatuh sendiri tanpa ada bahan, masalah. Jadi Bapak sisir rambut, pakai minyak rambut, monggo silakan. Ya, yang bisa merapikan Bapak rambut silakan, tidak masalah. Wangi-wangi silakan, badan silakan, ihram silakan. Setelah itu pakai ihram, niatnya nanti kita sama-sama di sini. Atau Bapak Ibu, Bapak boleh beri sholat di sini sendiri, 2 rakaat, dua rakaat, kemudian berdoa dan masih dalam posisi menghadap kiblat silakan berdoa labbaik Allahumma hajjan. Oke Bapak? Tuh. Yang lain? Coba, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang tawaf dan sa'i. Seandainya anak kita dapat faktor usia, Pak, setawafnya mampu, tetapi sa'inya mungkin tidak mampu. Lalu apa yang harus kami lakukan kalau tawafnya bisa, sa'inya tidak bisa? Terima kasih. Bapak pun berapa? Hah? Sama aja bareng. Tawaf itu bisa dijalin yang capek itu sa'i. Sebenarnya bukan karena capek sa'i itu bukan karena jauhnya, enggak. Karena kita sudah melakukan tawaf yang capek. Itu sebenarnya. Kalau dari segi jauhnya mungkin jauhan tawaf. Cuma karena tenaga kita terkuras di tawaf, sisa di sa'i, akhirnya sa'i terasa loyo. Sama saya kemarin apalagi kita dapat di atas kaki saya ini sudah tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam hati ini betul-betul ya. Pertanyaan Bapak, kalau saya ditawaf bisa, kemudian pas masuk saya tidak bisa, berat Bapak berapa? 50. Oh, tidak bisa gendong saya Pak. Kalau Bapak tawaf kemudian masuk ke sa'i, kemudian tidak bisa sa'i, nanti lapor sama pembimbing atau yang ada di samping kami, nanti ada pendamping, nanti dicarikan kereta ya Pak. Kereta dan dia nawarkan berapa segala nanti. Atau kalau Ustaz Iman Syah biasanya nggak bisa, nggak ada di lapangan. Ustaz Iman Syah bisa ngurus yang langsung dari sini. Nanti ustaz-ustaz kami yang ada di dampingi perjalanan, nanti Bapak bisa saya minta kursi roda untuk sa'inya. Silakan, tidak ada masalah. Sa'i pakai kursi roda tidak masalah. Sama aja. Yang jelas saya katakan dari sekarang untuk hal-hal yang seperti kursi roda, apa yang pakai mobil, skuter, ada alat tinggi atas tingkat 3 itu mobil golok, itu hanya orang yang mempunyai kebutuhan dalam artian yang memang tidak sanggup lagi untuk berjalan tawaf sa'i. Tapi kalau yang masih sanggup jangan menggunakan itulah, nggak sama lah pahalanya ya. Itu ada dibolehkan bagi yang tidak mampu saja. Seperti Bapak tawaf mampu, sa'i sudah tidak mampu, silakan monggo. Hubungi nanti pembimbing yang di samping. Ustaz saya minta carikan kursi roda untuk sa'i saja karena saya nggak tahu. Monggo silakan. Ada masalah Bapak? Tapi dibayar Pak ya? Ya, oke. Yang lain? Oke, ibu-ibu. Ya. Tadi dilihat yang angkat duluan belakang. Sehat adil. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mau tanya Pak Ustaz, untuk kecepatan tawaf dan sa'i. Kemarin kan grup Arela itu konser kacir. Nah, maksud saya kecepatannya itu memang diatur cepat atau akan lambat, atau yang kuat-kuatan terus yang lemah belakang atau gimana ini? Jadi supaya kita tetap kompak, tidak ada yang hilang seperti kemarin. Terima kasih. Kemarin itu apakah diatur atau tidak? Tidak bisa Pak, itu di lapangan.
di depan itu sudah lambat jalannya. Ketika di tengah lambat jalannya panjang sekian, ada orang masuk nabrak dan bisa. Dari soal. Diatur atau apa, semua itu sudah disampaikan orang yang di depan, Ustaz di depan membawa, itu sudah jalan. Ustaz Taufik itu jalannya pelan loh Pak, mana Ustaz Taufik? Tuh, saya perhatikan, Ustaz Taufik itu jalannya pelan, tidak. Bukan saja badannya kecil sama saya, gimana mau melangkah? Tidak bisa Pak. Jadi kalau kita terpisah sudah bisa dihindari, tapi ketemunya paling tidak bisa harus bersama-sama. Jadi kalau kita satu rombongan terus itu sulit memang. Ada saja yang terpisah dua orang. Tergantung kita. Kalau cepat kita kembali ke rombongan, syukur. Ya, cepat kembali ke rombongan. Tapi kalau yang di depan harus mengikuti yang di belakang agak sulit. Sudah di belakang di depan ini sudah siap-siap, sudah hal yang terkecil, artinya terlambat terkecil untuk mereka berjalan. Jadi tidak bisa dihindari lagi. Jadi usahakan saja jangan berpisah dari grup. Yang penting saya sampaikan satu. Ingatin ini. Jangan memisahkan diri. Kalau terpisah dari grup, jangan sendiri. Tolong ingat. Kalau terpisah dari grup, jangan sendiri. Ya. Jadi minimal berdua. Itu membuka pikiran. Musyawarah. Kita ini kemana. Kalau sendiri, bengong itu. Ya. Jadi makanya suami istri jangan pisah. Yang punya teman jangan pisah. Jadi kalau misalnya terpisah kita sampai di saat akhir terpisah itu wajar, Saya paham begitu. Ya. Jadi kami usahakan sudah yang depan itu berjalan lambat, tapi karena kadang-kadang kita bergerak bukan kehendak kita, saya sampaikan tadi kemarin, tapi kehendak gelombang manusia yang membuat kita bergerak, gelombang manusia yang membuat kita berpisah. Itu nggak bisa dihindari ya. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk perempuan, untuk ihramnya apakah boleh pakai masker apa enggak? Apa? Apa? Jahit. Hah? Jahit. Apa yang dijahit? Maskernya. Kalau perempuan dijahit nggak masalah. Ketika ihram, kalau memang kondisi itu memungkinkan untuk diharuskan untuk ihram, untuk memakai masker, boleh. Misalnya debu apa, hujan debu apa, kalau debu itu badai debu, itu boleh pakai. Misalnya ada kuman yang lagi di situ bersebar virus-virus segala apa, boleh pakai. Jadi perempuan boleh nggak pakai masker? Boleh. Asalkan memang ini dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak usah. Jadi darurat seperti itu masker dibolehkan asalkan memang dibutuhkan. Itu saja patokannya dibutuhkan. Ibu misalnya kalau nggak pakai masker takut apa-apa, boleh. Atau ibu sendiri. Saya tanya ibu sendiri, saya ibu saja. Ibu misalnya punya pilek segala apa, ya tutup. Ketimbang nanti menyebar ke orang lain. Jelas ya, itu harus pakai masker karena akan menyebabkan kumannya ke orang lain. Silakan pakai masker selama itu dibutuhkan. Oke. Muslimah baik non maupun laki-laki itu seluruhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Yang lain, kok cuma banyak? Nenek mohon nek. Di belakang dulu. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Untuk tawaf dan sa'i kan harus tidak boleh batal wudhu, Pak ya? Ya, betul. Nah, terus ada yang tawafnya aja. Tawafnya saja. Iya. Ya. Nah, terus ada yang punya keyakinan bahwa bersentuhan suami istri itu membatalkan wudhu. Ya. Nah, kalau dari awal sampai akhir itu bergandeng tangan, erat-erat, nah itu bagaimana Pak? Saya perhatikan ada. Erat. Nambahin nih.
Kemarin sudah dijelaskan saya untuk seluruh mazhab ulama untuk tawaf tidak membatalkan selama tidak ada ser di dalam itu. Baik itu dengan istrinya maupun dengan orang lain. Karena tidak mungkin menghindari seorang menghindari untuk tidak tersentuh wanita menghindari tidak mungkin. Orang semua main tabrak semua tidak mungkin. Maka untuk tawaf dibolehkan selama tidak ada ser, artinya niat dalam hati tidak benar. Kalau saya berjalan tawaf, terus ada wanita di belakang saya karena muka saya gagah, misalnya Allahu Akbar wa nenangin Ustaz, diam. Misalnya saya di belakang Bapak Ibu tawaf, ini ada perempuan Syria cantik, merahnya sini merah asli bukan merah buatan. Lihat muka saya, terus dia sengaja dari belakang nyenggol saya. Yang batal dia, saya nggak batal. Rezeki. Paham ya? Saya nggak tahu. Iya betul. Yang batal dia karena dia sudah lihat nggak benar dalam hati dia gitu loh. Atau saya waktu mahasiswa dulu nakal, tapi nggak nakal loh ya. Tawaf, ada wanita cantik, saya deketin, sengaja saya senggolkan badan saya batal. Nggak benar sudah, hati nggak benar gitu loh. Paham ya? Jadi sesuatu yang ada niat dalam hati nggak benar ser tadi itu yang membuat orang batal. Yang batal adalah orang yang ada sernya tadi, yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Sudah juga lah Pak. Bapak ini. Jelas ya pertanyaan tadi Bapak ya? Ya, Monggo. Ngertos sampean. Bebas Pak. Nggih. Sopo iki? Itu sebenarnya. Yang penting tidak ada ser ya. Ya, yang penting ada ser Pak. Pak Ustadz, nanti setelah kita pakai baju ihram, yang perlengkapan yang kita mau bawa itu ditaruh di mana? Koper kecil, sama tas lengkap. Ini kan nggak kuat nanti. Pak Ustadz, kalau kita nanti pakai ihram untuk ke Mina, pakaian yang kita bawa pakai apa? Saya bilang ada kardus enggak? Bapak, kan saya sampaikan tadi kan? Itulah saya bilang, Ibu, tidak semua orang ketika saya sampaikan langsung nangkep semua. Makanya saya katakan, kalau saya jelaskan sesuatu, orang yang sudah pernah, misalnya kunci hotel dipakai ini, kadang-kadang orang sudah biasa meremehkan, kan tidak semua orang sama. Sama seperti Bapak, sampaikan, Bapak punya tas koper kecil. Nah, jadi yang dibawa minimal di koper kecil itu ketika ke Mina tadi, baju Mina yang hijau seperti ini, baju batik, baju koko untuk sholat, 3 sudah, ya sudah, baju tidur, kaos. Kenapa? Oh, dibawa turun atau enggak? Dibawa turun langsung. Dibawa turun langsung. Dibawa turun langsung. Boleh dibawa ke sini, boleh ditaruh di sana. Kalau di sana nanti sudah lagi carikan. Yang penting kunci kalau bisa ditaruh di resepsi saja. Gak usah dibawa kemana-mana. Kecuali kalau memang di kamar itu ada yang mana sudah dijelaskan semua. Kalau yang biasa bawa emas gede-gede, kan saya bisa jelaskan kalau menuju Arafah, Mina, saya harap tinggal emasnya di kamar, dikunci tidak masalah. Kalau yang emasnya banyak-banyak gitu ya. Kalau takut, ada kamar di tingkat 5 ada yang saya akan menerima itu. Kamar tingkat 5, kamar saya. Tapi kalau sudah kamar saya, maaf, kalau sudah masuk kamar saya nggak kembali. Jelas ya, Pak ya. Jadi boleh dibawa ke sini, tapi harus mau langsung turun. Ngomong turun. Jadi cukup itu saja. Yang lain sudah mantap. Sambil ditanya nanti di Japri Ustaz saya atau pribadi Pak. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.